Kasus Christian Eriksen merupakan contoh kasus yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa pertama, henti jantung bisa terjadi sewaktu-waktu dan di mana saja. Dan yang kedua, bahwa orang yang henti jantung dengan pertolongan yang cepat dan tepat dari yang tadinya hampir meninggal atau cacat bisa pulih dengan sangat baik seolah-olah tidak ada kejadian itu sebelumnya. Nah, dari gambar ini dapat menunjukkan pada kita bahwa dengan RCP dan kejut jantung yang segera, itu dapat secara drastis meningkatkan peluang korban untuk hidup. Ketika RCP tidak dilakukan dan hanya kejut jantung saja, dan itu pun telat, hampir pasti korbannya meninggal. Kalaupun segera di RCP dan kejut jantung baru dilakukan mungkin setelah 10 menit lah ya, peluang hidupnya masih kecil ya, hanya 2-8%, masih sangat rendah. Nah, peluang hidup akan lebih tinggi jika pasien itu segera di RCP dan kejut jantung segera dapat diberikan dalam waktu 6-8 menit. Dan itu akan naik menjadi 20%. Angka ini akan semakin bagus jika kejut jantung sudah bisa diberikan dalam waktu 4 menit atau lebih cepat. Namun perlu diingat ya bahwa kejut jantung itu tidak bisa diberikan pada semua kasus henti jantung. Hanya kasus yang memang jantungnya itu masih memiliki irama dan aliran listrik jantung. Di sini saya juga sekaligus ingin menyampaikan bahwa meskipun RCP dan kejut jantung ini sangat penting dan dapat meningkatkan peluang hidup lebih dari 30% pada korban henti jantung, kita juga harus bisa menata harapan kita gitu ya. Bahwa pada kasus henti jantung yang tanpa irama, kan tidak bisa di defib ya, tidak bisa di kejut jantung. Peluangnya memang kurang baik. Selain itu, bahkan dengan kualitas RCP yang bagus, RCP kita itu tidak bisa benar-benar menggantikan detak jantung secara normal. Selama RCP, aliran darah ke jantung itu hanya 10-30% dan yang ke otak hanya 30-40% dari normal. Artinya, selama RCP, target kita adalah memberikan dukungan aliran darah sebanyak-banyaknya ke organ vital sambil berharap jantungnya kembali berdetak.